sedikit ya tentang Papi. Jadi Papi itu lahir dari kegelisahan kita sebagai pengurus ya, seri-seri kita selaku pengurus juga melihat bagaimana fenomena pemuda itu sudah mayoritas termakan dengan yang namanya perang candu ya. Jadi salah satu strategi musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam sendiri adalah menyerang pemudanya. Dan musuh Islam sendiri sudah paham menyerang umat Islam itu jangan pakai kekerasan dan sebagainya, karena nggak bakal menang. Maka bisa kita lihat fenomena Gaza. Gaza itu sudah dijajah berapa puluh tahun, bahkan berapa ratus tahun, tapi masih belum. Maka musuh-musuh umat Islam sendiri menyerang generasi muda terutama dengan yang namanya perang candu. Kita bisa kita lihat kalau pemuda itu sudah megang HP, mau begadang dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh saja bisa. Begitu dengar adzan, tiba-tiba seperti minum obat tidur. Ya. Langsung ngantuk terlelap. Bahkan fenomena di masjid saya dulu sendiri, saya pengurus masjid. Kalau malam takbiran itu semangat di masjid. Begitu dengar adzan subuh, hilang semua. Begitu hewan kurban datang, ramai lagi pemudanya. Apalagi pas sudah masuk masa makan-makan bersama. Maka itu sebenarnya perlu kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran. Sebenarnya memang Nabi Muhammad sendiri ketika berada di fase Fathu Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam yang awam itu diberikan ghanimah yang melimpah ketika perang Tabuk ya Ustaz ya. Bahkan sahabat perang Hunain. Bahkan sahabat-sahabat sekian ada yang iri. Kenapa kami kok dikasih ghanimah malah? Maka jawaban Rasulullah sangat menyentuh hati. Apakah kalian rela kalau kalian menempuh gunung, kalau kalian melewati lembah, saya ikut bersama kalian meskipun kalian tidak mendapat ghanimah? Para sahabat yang sudah senior, yang akidahnya sudah kuat mengatakan kami rela. Jadi memang salah satu metode dakwah Rasulullah ya merangkul generasi awal, generasi muda atau yang sudah senior yang awal, ya dengan harta dunia itu. Berarti anak muda diposisikan sebagai mu'allafatul qulubihim. Iya betul. Mu'allaf itu bukan berarti baru masuk Islam, nah. Hatinya masih harus dikokoh. Maka sederhana fenomenanya, kalau punya makan-makan, punya senang-senang, pemuda pasti ramai. Maka di event itu juga perlu kita sisipi kalimat-kalimat sederhana yang menjadikan itu value-value yang bisa tertanam di hati para pemuda. Ya, diskusi-diskusi ringan yang itu bisa memantik pikiran masa depan para pemuda terutama terkait akhirat. Nah, Papi sendiri itu sebuah singkatan ya. Ada yang nyeletuk, loh kok namanya Papi, terus maminya mana? Jadi Papi itu singkatan kita karena tadi lahir dari kegelisahan kita para pengurus ya. Juga Mas Tanggi sharing, mahasiswa saya tuh ada loh ya. Ditanya rukun iman rukun Islam nggak paham. Ya. Padahal bapak-bapak ibu-ibu, Indonesia itu mendekati detik-detik menuju bonus demografi di 2030, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar daripada jumlah penduduk yang usianya sudah tidak produktif. Tetapi fenomena yang bisa kita lihat yang usia produktif sekarang tercandu-candu ya, pasti ya hafal ya sekarang itu ya, yang suka main TikTok anak muda dia, terus candu-candu gitu. Ya itu, karena memang dibuat tercandu-candu dengan yang namanya medsos dan game. Kita perlu kita pikirkan. Juga tadi ada pertanyaan yang bagus sekali dari santri sini ya, Mas siapa tadi? Mas Fahri. Bagaimana agar ya salah satunya juga dengan menyadarkan para orang tua agar mau memberi ruang bagi para pemuda, memberikan
kepercayaan dan sebagainya. Ya. Juga perlu kami sampaikan sedikit, tapi ini usaha kami untuk sebagai salah satu upaya kami menangani yaitu tadi pemeriksaan terhadap generasi muda. Maka visi kami yaitu mencetak generasi muda yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan mudah-mudahan dari PAPI ini kami bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang berkarakter Islam. Karena kalau kita kembali melihat sirah Nabawiyah, Nabi sendiri memulai karirnya sebagai penggembala, kemudian sebagai pedagang, juga mayoritas dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu pengusaha-pengusaha kaya raya. Maka kalau kita buka sejarah, Abu Bakar membebaskan budak. Sekarang saya tanya, bebaskan budak pakai duit atau pakai daun, Pak? Jadi Utsman bin Affan bernegosiasi membebaskan semua Yahudi juga dengan harta. Abdurrahman bin Auf juga tidak kurang-kurang menyedekahkan hartanya. Maka salah satu faktor penting bagi perkembangan Islam ya mencetak pengusaha kaya raya tapi bervisi surga. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya yang bisa Yayasan PAPI sendiri bisa. Kemudian bagi para jemaah sekalian, terutama yang pemuda-pemuda, nanti bisa bergabung dengan grup PAPI sendiri, grup WhatsApp PAPI untuk mendapatkan info-info terupdate. Nanti kita akan buka mungkin event-event selanjutnya, juga kita buka peluang relawan bagi para pemuda yang bisa mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui, pengalaman yang belum didapat dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih. Oke, gitu ya. Nanti karena waktunya sudah 5:30, kita mungkin cukupkan dulu ya, Pak. Maaf, nanti bisa ditanyakan di luar forum ya. Ini kayaknya ini senior saya nih, kalau yang waktu di sini, jadi bisa tanya-tanya langsung, Pak. Boleh. Oke, dari sini bisa kami simpulkan ya, bahwa generasi muda itu bisa menjadi generasi yang dapat ditolong Allah ketika mereka dekat dengan masjid. Jadi Allah itu maha segalanya ya, Allah maha tahu. Jadi kalau kalian nggak ngerti, nggak bisa menyelesaikan sesuatu itu, dekati Allah, jangan dekati yang lain. Nanti Allah akan mengarahkan hambanya untuk membantu kalian. Kemudian kalau nggak ada ekonomi sulit gitu misalnya, itu dekati Allah juga, gitu. Akan Allah bantu juga. Bahkan yang kita lakukan harus seperti itu. Terus masih banyaknya ya, karena Allah maha segalanya, kita dekati Allah, maka Allah akan menolong kita. Kemudian mengenai prinsip-prinsip tadi ya, untuk mendidik anak-anak kita jangan terlalu dikasih standar tinggi dulu, tapi standarnya diturunkan dulu. Lama-lama nanti kalau ketika anak-anak kita nanti sudah mendapatkan kenyamanan itu, maka insya Allah akan meningkat secara ibadah dan efeknya ke dunia juga, baik secara pendidikan ya. Jadi jangan takut kumlot itu, jangan takut kalau orang rajin ibadah itu tidak pintar. Jadi anak-anak yang rajin ibadah itu pasti pintar. Itu mindset yang perlu kita tanamkan. Orang-orang yang rajin ibadah itu nanti ekonominya ditolong oleh Allah secara yang seharusnya. Gitu ya. Jadi dari ini semua, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dengan kita tutup dengan hamdalah, kemudian kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit mengenai doorpress ya. Tadi yang 3 penanya nanti bisa langsung ketemu dengan panitia di sana atau di sisi utara. Kemudian nanti ada 5 doorpress lagi yang bisa nanti saya panggil dulu ya. Namanya Fatim Nur Fauzia. Kemudian Fatim Nur Fauzia ada? Ngacung ada.
Datang nggak? Ya, oh ada. Oke. Kemudian yang kedua Sultan Hidayatullah. Masya Allah. Di depan saya. Kemudian Mahendra Dwi. Ada ya coba ini. Jadi double berarti ya. Panitia ya udah. Kemudian Hasna Fauzia. Tadi Fatin ya, sekarang Hasna Fauzia. Ada. Satu lagi Iva Astila Ruma. Ada. Ada ya, oke ya. Nanti yang disebut namanya dan yang tiga penanya tadi bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan surprise ya dari kami. Dan nanti dari Real Masjid sedikit mungkin yang menyampaikan yang acara nanti malam ya. Siapa ada perwakilan? Waktunya berapa? Ayo, Berdiri aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Semangatnya kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak muda, tangannya anak muda tangannya semuanya anak muda. Oke. Yang anak muda tangannya tinggi-tinggi. Sekarang yang anak muda silakan sambil tersenyum diangkat tangannya tinggi-tinggi sambil dilambaikan. 1, 2, 3. Nah, terus disenyum di kanan kirinya. 1, 2, 3. Iya, semuanya. Itu wajah-wajah yang belum mandi ya teman-teman ya. Sekarang yang semangatnya masih muda ikut angkat tangan. Ya, semangatnya masih muda. Luar biasa ya. Lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya. Masya Allah biasa ya. Takbir dulu, takbir. Sekarang saya minta semuanya angkat tangannya ke atas semuanya. Nah, terus sekarang dipegang muda sebelah kanan temannya. Silakan dipijetin rame-rame. 1, 2, 3 pijetin. Sambil diikuti kalimat saya ya. Hei sahabatku, hei sedulurku, bapak-bapak, mas-mas, yang ganteng dan rupawan, ibu-ibu, bapak, saya doakan panjenengan sehat walafiat, lancar rezeki, masuk surga, utangnya lunas. Tangan kirinya tangan kirinya taruh ke pundak sebelah kiri temannya. Nah, silakan dia dipijetin. Alhamdulillah. Sekarang ditepuk, hei sahabatku. Di sini kita sarapan pagi. Semangat ya. Setelah sarapan, jangan lupa mandi. Alhamdulillah. Saya di sini diminta menyampaikan soal event nanti malam. Bahwasanya nanti nanti malam itu ada event di Masjid Al-Mukim ya. Masjid Al-Mukim di daerah Paulan Jawa Bandung. Di antaranya acaranya itu tuh anak muda bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau panjenengan punya anak, punya cucu, punya ponakan, nanti silakan diajak ikut dalam acara tersebut. Acaranya ngapain itu? Yang jelas acaranya lebih seru, ya Pak. Jadi sekedar pijet-pijetan pada hari ini. Insya Allah. Jadi nanti kita ada gamesnya, nanti ada banyak hal yang kemudian bisa menjadikan anak muda. Yang tadi pertanyaannya bagaimana cara mengkolaborasikan antara orang tua dan anak muda, terjawab nanti malam. Yang tadi kemudian ditanyakan bagaimana caranya anak muda yang suka ke kafe itu kemudian bisa ngomongnya di masjid, insya Allah terjawab nanti malam. Karena nanti kita akan memberikan format untuk anak muda sesuai dengan kemudian pengajian pada hari ini ya. Pada subuh pagi sangat luar biasa. Healing di masjid yuk. Jawabannya yuk nanti malam kita ke masjid Al-Mukim. Oke, cocok ya. Alhamdulillah, dan semoga juga jamaah di sini sudah memberikan ruang, takmir di sini sudah memberikan ruang luar biasa sekali. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menjadikan pahala sendiri untuk siapapun yang menyelenggarakan. Bisa menjadi jalan surga untuk orang-orang yang ada kemudian di masjid ini. Dan luar biasanya
Teman-teman yang udah di sini siap ya, setiap ada acara pokoknya kalau papi bikin acara ya. Nanti kita semua ikut ya, siap ya. So, kalau mami bikin acara juga ikut ya. Cuma maminya belum ada ya. Habis ini kita bikin mami soalnya. Mami itu berarti sekarangnya apa ya? Pencetak mami-mami muda kira-kira gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak karena yang digantikan adalah sarapan dan sotonya. Nah, sotonya sudah ngawi-ngawi nih. Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa sekali. Semoga Allah berikan istiqomahan yang berkah, diberikan istiqomahan yang kemudian tercurah rahmat juga di dalamnya, diberikan istiqomahan sampai kemudian kita menuju jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua masih lapar? Ya, sebelum sholat, ya sebelum kita makan, kalau panjenengan semua ingin menggapai menunaikan ibadah haji dan umroh secara gratis, silahkan laksanakan sholat suruh 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu yang dibaca surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Rugi ngomong sampai kecil ini bisa ngaji dan umroh gratis, pahalanya sama. Monggo sebelum jenengan dari sarapan sholat suruh 2 rakaat sendiri-sendiri, dan yang memang betul-betul keburu lapar monggo disilakan menikmati hidangan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kajian jam 6 nanti sangat menarik, yaitu siapa orang-orang Syiah itu, apakah ada di Solo Raya? Ini nanti jawabannya mau dikupas-kupas oleh Ustaz Abdul Aziz LC ya. Nanti diadakan tanya jawab oleh. Setelah itu jam 7 sampai jam 8 insya Allah ilmu fakih bersama Ustaz Dr. Muhammad Ridho Magister Sedusen. Demikian menjadi berangkat bersamanya. Marilah kita laksanakan sholat dulu, serta monggo yang putri daharnya di sebelah timur, yang putra seperti biasa di sebelah selatan, dan khusus teras panitia spesial tamu kita dari Jogja atau dari kami nanti biarkan di teras, yang lainnya monggo di tempat kursi yang sudah disediakan ataupun lesehan. Gitu deh. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahin. Tadi kan ada double ya. Tadi ada yang tanya sama dapat double, jadi itu satu. Yang dapat ditambah adalah M. Ahmad Asi Syamil. Ada nggak? Ada ya. Ini jadi yang dapat double, yang nomor 8. Oke, terima kasih. Nanti habis sholat suruh, mungkin nanti mungkin panitia yang untuk dapat double.